Oke, kalau tadi kita udah mengenal ya tools-tools di dalam Figma ini. Nah, sekarang kita akan berkenalan dengan panel-panel yang ada di Figma, yang ada di bawah sini ya. Nah, yang pertama adalah di sini ada layer panel, yang kedua ada assets panel, terus yang ketiga nanti di sini ada design panel, ada prototype panel dan ada inspect panel, dan di sini ada canvas. Oke, nah kita berkenalan dulu dengan layer panel. Jadi di layer panel ini berisi semua layer yang udah teman-teman buat dan file-file apa ya istilahnya ya. Mungkin teks, ada image dan sebagainya. Nah, itu nanti akan menjadi layer di sini. Nah, nanti di sini ada beberapa jenisnya ya. Misalkan teman-teman di sini kita bisa lihat ya, ada informasi-informasi misalkan seperti ini. Ini berarti tandanya adalah komponen, dan ini berarti tandanya adalah teks. Ini berarti tandanya adalah auto layout. Oh, ini ada group. Nah, terus kita buka lagi, ini ada shape, berarti ini ada shape lagi ya, dan semacamnya. Nah, katakanlah misalkan kita di sini atau di sinilah yang mungkin cukup ini. Nah, ketika kita klik di sini, maka kita bisa lihat bahwa ini ada di sini. Dan ini ada lock. Ya, terkunci ya. Ada unlock. Oke, semacam itu. Nah, selanjutnya kita bisa ketika mouse kita hoverkan di sini, misalkan katakanlah. Nah, lihat di canvas panelnya, teman-teman bisa lihat bahwa ada perubahan dari apa yang akan kita mau klik. Misalkan kita klik di splash screen atau di login. Nah, ketika di login, nah, kita klik lagi. Nah, kita bisa lihat ya perubahan-perubahannya ketika kita hoverin mouse-nya. Atau ya ketika kita hoverin mouse-nya di sini, ya kita bisa lihat juga perubahannya di sana. Oke. Ya, semacam itu. Oke, nah selanjutnya ada login, kita bisa hide juga di sini. Oke, atau misalkan kalau saya biasanya pakai Ctrl Shift H. Nah, Ctrl Shift H. Nah, itu semacam itu, atau Ctrl Shift L untuk lock. Nah, oke. Nah, semacam itu untuk layer panel. Yang kedua ada assets panel. Nah, assets panel ini di sini ini berisi semua aset-aset yang ada di dalam file ini ya. Nah, ini ada berbagai macam aset, ada icon, ada dan sebagainya. Kita close aja search-nya. Kita bisa search, kita bisa klik di sini juga untuk membuat list atau grid. Kita juga bisa mempublish atau kita bisa mengambil dari aset lain yang ada di file lain. Nah, untuk kita publish di sini, misalkan di sini ada Niki Pet Shop, tapi sepertinya di file lain. Karena saya buat Niki Pet Shop ada dua ya di sini ya. Ada yang pertama itu untuk bahan ajar, yang kedua adalah source kursus. Oke ya, nah kita bisa publish di sini atau kita menggunakan aset kita sendiri, atau di sini ada lokal komponen. Nah, kalau ini berarti yang dari yang lain. Nah, kalau ini yang lokal komponen, ada icons, terus ada page. Ketika kita klik di sini, maka kita masuk ke icons ya. Jadi teman-teman udah saya kasih icon tersebut ya. Nah, selanjutnya ada di sini ada design panel. Nah, design panel ini juga menyesuaikan dengan apa yang kita klik, apa yang sedang aktif lah istilahnya. Misalkan yang sedang aktif adalah frame. Nah, maka kita bisa lihat di sini ada. Nah, kita bisa lihat, atau kita bisa segini. Nah, kita bisa mengganti frame langsung dari situ. Kita undo aja ya. Nah, dan selanjutnya kita bisa ganti semacam ini atau semacam ini. Nah, jadi ada pengaturan frame-nya lah di sini, bisa teman-teman atur. Oke, nanti penjelasan lebih detailnya kita akan masuk ke materi-materi selanjutnya. Nah, oke, semacam itu. Nah, selanjutnya adalah ketika misalkan kita di sini. Nah, ini karena ini berupa shape ya, jadi pengaturan shape. Nah, kenapa kok ini nggak bisa diatur? Karena ini masuknya komponen. Nah, kita harus mengaturnya di komponen utama. Nah, jadi gimana cara apa ya istilahnya optimalisasi komponen agar memudahkan kita semua? Contoh semacam ini. Nah, maka kita akan bahas di video selanjutnya. Oke, seperti itu ya. Selanjutnya di desain panel
Kita bisa juga melihat ketika kita klik frame, maka ada efek, ada export. Yang selanjutnya ada prototype. Nah, di prototype panel ini nanti di sini ada yang bisa teman-teman gunakan. Saya menggunakan Icon X ya. Ya, Icon 10 dan Space Gray dan sebagainya nanti untuk melakukan prototype di sini. Kita bisa lihat ya. Kabel-kabelnya sudah terhubung. Oke, semacam itu. Selanjutnya ada inspect panel, ini biasa kita gunakan untuk developer ya, istilahnya untuk mendevelop ini. Jadi kita bisa lihat ya, ketika kita klik sesuatu maka propertiesnya berubah. Kita bisa copy atau typografinya kita copy, kontennya namanya history belanja, dan colorsnya ini, terus ada CSS-nya, ada buat iOS, ada buat Android, ya semacam itu, ada RGB. Oke. Seperti itu, dan untuk panel seperti itu saja. Untuk selanjutnya ya kita akan bahas di materi selanjutnya. Ya, terima kasih.